Nama saya Imam. Saya tinggal di pedesaan, tepatnya di Dusun Bendosari Gede, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Salam berprofesi sebagai petani. Desa Salam ini merupakan pintu gerbang masuk Kabupaten Magelang atau Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi sahabat-sahabat Okoy dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan bersepeda menjelajahi potensi-potensi yang ada di Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Yang pertama kita akan mengunjungi situs cagar budaya Candi Losari. Dilanjutkan kita akan mengunjungi para seniman-seniman batu alam yang berada di sekitar Desa Salam. Kita juga akan melihat, juga belajar bersama adik-adik generasi muda yang melestarikan seni tari tradisional di Joglo Lawas. Untuk itu, mari ikuti saya bersepeda keliling desa. Candi Losari ini letaknya di dekat perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat melintas di Kecamatan Salam, tepatnya di Dusun Losari, Desa Salam. Dari Jalan Raya Jogja Magelang hanya berjarak 300 meter untuk menuju lokasi candi berada. Candi ini ditemukan pada tanggal 12 Mei tahun 2004 di sebuah kebun salak milik Muhammad Badri. Pagi sahabat-sahabat, tadi setelah kita goes pagi, akhirnya sampai juga. Perjalanan kurang lebih 1 km dari rumah, dan sekarang kita sudah berada di situs cagar budaya Candi Losari. Nah, bagaimana sejarahnya tentang Candi Losari, kita gali informasinya bersama pemandu kita. Untuk itu, ikuti saya. Waalaikumsalam, Mas. Mari masuk. Selamat pagi, Mbak. Saya Imam dari tim Okoy Kabupaten Magelang. Ingin berkunjung di Candi Losari. Kira-kira saya bisa dipandu untuk melihat situs yang ada di Candi Losari ini. Monggo bisa ya. Ya. Sahabat Okoy, saya sekarang berada di Candi Losari di Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
di sini adalah ditemukannya Candi Losari, dan kita akan menggali informasi dengan juru pemelihara yaitu Mbak Halimah. Untuk itu, mari ikuti saya. Mbak Halimah, bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat terkait dengan keberadaan Candi Losari ini? Iya. Jadi Candi Losari ini awal mulanya dulu kebun salak sebelum ditemukan candi. Iya. Kebun salak, terus saat itu yang punya tanah ini Pak Badri itu sedang membuat parit. Oh Nah, iya. sedang membuat parit kedalaman 1 meter itu menemukan batu ini yang pertama kali ditemukan. Oh iya. Susunan atap candi ini. Nah, ini Iya. itu tahun 2004, bulan Mei tahun 2004 ya. Lalu dilaporkan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan Balai Arkeologi Yogyakarta. Ditindaklanjuti, mereka tindak ke sini untuk memastikan bahwa batu-batuan yang ditemukan itu adalah bagian dari bangunan candi. Ternyata pas sampai sini memang sudah dipastikan kalau ini adalah bagian dari bangunan candi. Iya. Ya, dulu dibawa ke rumah sama Pak Badri karena takut kalau ditinggal di sini takut hilang. Terus bagian ini karena dulu baru 1 meter ini yang ditemukan itu disusun di depan rumah beliau. Iya. Nah, baru dilanjutkan penelitian pertama kali oleh Balai Arkeologi Yogyakarta bekerja sama dengan jurusan Arkeologi Universitas Gadjah Mada dan Balai Pelestarian Cagar Budaya itu meneliti tahun 2007. Ini cuman susunan batu saja atau ada bagian tubuh candi. Ternyata pas diteliti memang ada ini, satu utuh ini. Utuh Ya. ya, kerusakannya. Ini iya. Ini tahun 2007 menemukan ini, satu ini saja. Itu tadi penelitian pertama tahun 2007 ya. Lalu dilanjutkan penelitian kedua itu tahun 2008 untuk mencari lagi ini cuman satu bangunan candi ini atau ada candi-candi yang lain. Karena biasanya candi Hindu itu ada 3 candi perwara atau candi pendamping yang kecil-kecil dan 1 candi induk. Oh iya. Ya, terus akhirnya tahun 2008 itu dicari, menemukan bagian atas dari candi 2 candi perwara. Oh iya. Perwara yang ini dan yang sebelah selatan paling kecil. Ya. Nah, terus dilanjutkan penelitian tahun berikutnya karena kan berdasarkan anggaran ya. Kalau anggarannya emang hanya cukup untuk 1 kali penelitian, nah dilanjutkan penelitian berikutnya tahun 2009. Jadi ini mencari bagian tubuh dan kaki candinya, menemukan 2 ini. Oke, bagian tubuh dan bagian kaki candi dan bagian atap candi induk. Oke, itu tahun 2009. Nah, dilanjutkan lagi tahun 2010 itu mencari bagian badan candi induknya. Oke, karena kendalanya di sini tanahnya keras, jadi nyebutnya kan wadas ya di sini. Wadas, terus banyak sekali lapisan lahar yang mengeras. Jadi itu menjadi salah satu kendala. Oh, berarti ini dulu candi ini tertimbun lahar Merapi. Ya, tertimbun lahar Merapi kurang lebih tahun 1006. Waktu itu Merapi meletus hebat dan menenggelamkan sekitar Magelang, Klaten dan sekitarnya. Makanya banyak candi-candi yang tertimbun ya. Itu. Nah, terus dilanjutkan karena dulu kan airnya naik ya waktu itu karena sini kan nyumber. Airnya mudah sekali naik. Nah, terus sandinya sempat nggak kelihatan dari tahun 2010 sampai tahun 2017. Baru tahun 2017 itu dibuatkan saluran air sampai sekarang. Jadi sekarang sudah kelihatan. Nah, sekarang ini baru proses penataan. Ini proses penataan untuk uji kelayakan penyusunan Candi Losari. Jadi kemarin itu dirobohkan beberapa, kan ini bagian dari candi induk, ya dirubuhkan. Nah, terus ini diuji teliti lagi, masih bisa disusun lagi atau tidak. Nah, diuji kelayakannya. Nah, kemungkinan baru tahun ini dilanjutkan, insya Allah mau penyusunan. Mbak, kalau berdasarkan penelitian ini jenis candi apa gitu? Oh, ini jenis candi Hindu. Candi Hindu. Didirikan kurang lebih abad 89 Masehi. Kemudian dari relief di sini menggambarkan apa, Mbak? Kalau relief di sini biasanya candi Hindu pada umumnya ini ada namanya ceplok. Hiasan ceplok. Seperti yang sebelah utara.
Itu hiasan ceplok. Terus biasanya Candi Hindu ini ada kalamakara di depan pintu masuk. Ini namanya kalamakara. Umumnya seperti itu sih standarnya Candi Hindu biasanya seperti itu, dan seharusnya di dalam ini itu ada Linggayoni seharusnya, tapi ini kok nggak ada. Memang dari awal penemuan memang tidak ada Linggayoninya. Pengunjung yang datang dari mana saja, Mbak? Kalau pengunjung yang datang sementara kebanyakan pelajar mahasiswa umum, lumayan lah beberapa Sabtu Minggu biasanya yang ramai. Setelah pandemi ini baru bulan ini buka, setelah 2 tahun kita tutup selama pandemi. Jadi bagi pengunjung bisa kapan saja datang ke sini? Bisa, dari jam 7:30 sampai jam 3. Yang terakhir, Pak, ada pesan-pesan untuk terutama generasi muda, generasi milenial terkait cagar budaya ini? Untuk generasi muda kita, mari kita sama-sama mengunjungi, melindungi dan melestarikan cagar budaya, karena siapa lagi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan jika bukan anak-anak muda kita, agar terjaga sampai anak cucu kita nanti. Baik sahabat-sahabat Avoid dimanapun berada, tadi setelah kita mengunjungi situs cagar budaya Candi Losari, sekarang kita sudah berada di tempat pengrajin batu alam. Nah, di sini kita akan menggali potensi atau proses cara pembuatan kerajinan batu alam. Bagaimana dari tangan-tangan seniman candi seperti ini bisa diukir sebuah karya yang bernilai tinggi. Untuk itu, ikuti saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Subur. Oh iya, Pak Subur. Sehat, Pak? Sehat. Ya. Ini, Pak, tadi saya habis jalan-jalan di Candi Losari yang ada di Desa Salam. Nah, saya kok penasaran, itu candi besarnya segitu itu proses pembuatannya bagaimana? Nah, ini saya datang ke sini bertemu dengan Pak Subur, pengen menggali bagaimana caranya membuat seni batu alam menjadi sebuah karya yang luar biasa, Pak. Mungkin bisa diceritakan, Pak, proses pembuatan candi itu menjadi karya yang bernilai itu bagaimana, Pak? Itu dari segi materi itu kan berbeda-beda. Ya. Ada yang kurang gini, kurang gitu kan beda. Ya. Nah, ini dari segi batu itu kan jadi seni. Jadi kalau ini batu-batu yang besar-besar ini didatangkan dari mana, Pak? ini dari Merapi. Oh, dari Gunung Merapi. Iya. Jadi, setelah dari seperti ini kemudian dibuat apa, Pak? Ya, maunya kan dari juragan atau apa itu kan mau buat apa kan bisa. Namanya apa, Pak, ini? Ini namanya samsi. Oh, samsi. Biasanya digunakan untuk apa, Pak, ini? Ini senan dari Cina. Baik. Oke. Butuh proses berapa lama, Pak, ini membuat dari proses
batu bakalan menjadi sebuah kayak Ini prosesnya baru ini 2 minggu. Pak Subur sudah berapa lama Pak jadi pemahat batu Pak? Saya sudah kira-kira 10 tahun. Iya ya. Dulu belajarnya di mana Pak? Bisa Nggak belajar. belajar otodidak gitu ya? Ya, nggak belajar, langsung jadi bisa gitu. Langsung praktek gitu ya. Nah, Jadi ini kan dari naluri sama. naluri ya. Punya jiwa seni ya? Punya jiwa. Betul. Ya. Ini kesulitannya Pak menjadi seorang pemahat batu itu Pak? Itu kesulitannya batu. Oh sekarang bahannya ya? Bahannya, kalau bahannya keras kan Susah gitu. susah untuk dipahat. Di Candi Losari itu kan ada relief ya Pak ya? Iya. Nah itu Bapak bisa juga membuat relief Pak? Bisa. 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 Oh, Terus sembarangan saya bisa. ini bisa ya. Asal ada gambarnya bisa dibuat ya Bisa, Pak ya? bisa. Betul, betul, betul. Kan saya itu lihat gambar langsung bisa gitu. Begitu ada gambarnya, Begitu ada gambarnya, berimajinasi langsung iya. dibuat, ya. Iya. Kalau ini untuk alat untuk membuat batu candi ini apa saja Pak yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan tatah, suplek, ya, sama palu. sama palu aja. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang alatnya hanya ini saja ya Pak? Iya. Kan buatan ini kan naluri sendiri-sendiri. Betul. Kalau ada tamu yang punya apa itu, yang jiwanya seni, ya ini kok kurang gini mas, ini kurang gini, ya, mesti ada gitu. Oh iya, namanya juga seni, nggak ada patokannya ya Pak ya? Iya, kan ada yang pandai, ada yang lebih pandai, ada yang lebih pandai Betul, gitu. betul sekali nih. Baik sahabat-sahabat, ini tadi sudah kita menggali informasi bersama dengan Pak Subur. Banyak karya yang setelah diciptakannya, ada batu relief, batu arca, dan macam-macam. Semoga sedikit informasi yang disampaikan oleh Bapak Subur bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, agar nantinya kita bisa mencintai budaya dan juga karya seni yang ada di desa, yang ada di Indonesia. Seperti itu. Perjalanan akan kita lanjutkan ke tempat yang menarik lainnya. Untuk itu, ikuti terus perjalanan kami.
sahabat-sahabat, sore hari ini kita hampir selesai untuk one day cycling to village in Desa Salam. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya generasi muda sekarang ini sebut saja kids zaman now sedang menggandrungi budaya-budaya modern karena terpengaruh teknologi, fashion dan budaya lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya budaya modern tersebut telah menggerus sedikit demi sedikit seni budaya tradisional dan budaya asli Indonesia itu sendiri. Nah, contohnya seni tari tradisional yang ada di belakang saya ini. Sekarang ini lebih banyak generasi muda yang kurang suka menekuni tradisional seperti ini. Nah, dibandingkan menekuni tradisional Indonesia yang sebenarnya banyak sekali mengandung nilai-nilai moral di setiap gerakannya. Nah, kondisi yang seperti itu yang membuat seni tari tradisional semakin tersingkir dari tempatnya. Nah, jika bukan generasi muda yang ikut mengembangkan budaya tari tradisional, tentunya siapa lagi yang akan mengembangkannya? Oleh karena itu, mari sahabat-sahabat kita ikut melestarikan budaya Indonesia. Nama saya Ria Ayu Wahyuni, saya pendiri dari Sanggar Dua Atap. Jadi Sanggar Dua Atap ini awal mulanya saya ingin memperkenalkan tarian kepada anak-anak desa, anak-anak dusun luar itu karena banyak anak-anak yang hanya menongkrong, nggak ada kegiatan yang positif. Kemudian saya ajarkan ke mereka ini loh, mengenalkan seni budaya, bahwa seni budaya tari itu selain untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri juga bisa melestarikan budaya kita agar tidak hilang gitu, ditelan oleh zaman dan juga teknologi, apalagi sekarang banyak sekali medsos yang sangat canggih ya, jadi takut nanti hilang ya. Tidak memungkiri kalau medsos itu pengaruhi anak-anak muda zaman sekarang, jadi tetap harus mengenalkan tari tradisi walaupun tetap mengikuti kemajuan zaman gitu. Jadi takutnya nanti seni tari yang adiluhung itu hilang digantikan oleh TikTok kayak gitu. Anak-anak tadi ada beberapa gerakan seperti namanya sembahan. Nah, sembahan itu salah satu gerakan yang artinya menghormati orang yang di depannya, atau kalau di kehidupan sehari-hari yang menghormati orang yang lebih tua, seperti itu. Tadi tari-tarian yang saya ajarkan untuk anak-anak khususnya tari kreasi baru yang ada pijakannya tari tradisi, itu tari tradisi Jawa. Jadi kalau yang putra tari gareng, yang putri tari truno. Untuk generasi penerus kita sangat membutuhkan agar mencintai dan juga melestarikan tari tradisi Indonesia. Jadi tetap mengikuti zaman tapi jangan lupakan tari tradisi Indonesia. Selamat sore sahabat-sahabat Ovoy. Alhamdulillah pada hari ini kita telah menjelajah potensi-potensi yang ada di Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kita sudah banyak belajar dari masyarakat desa dan juga kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi untuk generasi muda Indonesia. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.